peduli dengan ODGJ itu sangat bagus sekali. Tentu diharapkan oleh siapapun, karena dengan kepedulian akan sembuh dan pulih secara bertahap. Tapi caranya harus dengan yang wajar. Mendandani boleh, foto ya boleh, tapi mungkin dibuat konten dan dipublish itu bisa jadi melanggar privasi dari orang dengan gangguan jiwa. Jadikan ODGJ subjek bukan objek, sehingga kedua-duanya nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang kisah Bu Eni yang saat ini sudah dirawat di rumah sakit dan kembali ke rumah. Ya, tidak salah bahwa ini adalah mamanya Tiko. Nah, ada kejadian, memang setiap orang mungkin ingin membantu Bu Eni untuk pulih. Setiap orang mungkin pengen Bu Eni ini tidak kambuh lagi. Tapi bisa jadi bantuan yang diberikan, ya, perhatian yang diberikan itu bisa saja justru memicu kekambuhan kalau tidak hati-hati. Jadi kalau seandainya para konten kreator itu keberatan ketika ada orang yang mengeksploitasi terlalu dalam Bu Eni, ya, dalam masa proses pemulihan dan kesembuhan, tentu ya tidak ada salahnya. Ya, itu justru harus didukung. Kenapa? Ya, bagaimanapun juga harus dikomunikasikan. Kalau misalnya mau membuat konten pada penderita gangguan jiwa atau ODGJ, ya seharusnya ada persetujuan orang yang bertanggung jawab di situ, perwaliannya. Dalam hal ini ya udah pasti Tiko, ya, anaknya. Nah, ketika memang ada hal-hal yang menampilkan ODGJ, ya keluarganya harus tahu itu bentuk dari informed consent, ya, persetujuan tindakan. Tidak bisa semata-mata memandang bahwa Bu Eni ini mau kemudian tiba-tiba dilakukan, ya, eksploitasi itu, atau mungkin saja sebagai bentuk perhatian kepedulian, ya, misalnya mendandani, ya, Bu Eni. Tetapi permasalahannya kan mendandaninya itu disyuting, ya, dipublikasi, bahkan bergiliran berfoto seolah-olah sebagai boneka yang ditandani dan atau pengantin yang sedang ditandani, dan kemudian orang ingin berfoto semua. Nah, ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Benarkah Bu Eni ini merasa nyaman dengan itu? Diam itu belum tentu nyaman, ya. Pun misalnya pada saat didandani atau pada ditanya merasa senang, ya mungkin saja dia takut atau segan karena sudah banyak dibantu. Ya, tetapi harusnya kita sebagai orang yang masih sehat jiwa harus mengerti bahwa untuk ibunya Tiko ini, ya, Bu Eni tidak secepat itu mengalami proses pemulihan kemudian siap untuk melakukan hal-hal yang orang lain lakukan, apalagi memang ada pengalaman masa lalu, riwayat masa lalunya menyendiri, tidak bisa bergaul dengan masyarakat, ya, lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Sekarang tiba-tiba semuanya berubah, ya. Semua orang ingin membantu, ingin peduli, ingin berperan di dalam proses kesembuhannya. Tapi harus hati-hati, tidak semuanya dikontenin, tidak semuanya dipublish, tidak semuanya ditunjukkan ke orang lain, ya. Nah, ini sangat penting sekali diketahui, ya, oleh masyarakat bahwa tolong, kalaupun ada orang dengan gangguan jiwa yang sedang dalam proses masa pemulihan, ya harusnya hati-hati, ya. Kita tidak pernah tahu apa yang dipikirkan dan dirasakan Bu Eni, ya. Tapi ternyata
banyak orang yang ingin ngontenin gitu kan, membuat konten bersama dia. Ya, kecuali sudah ada persetujuan di atas kertas, dia dapat apa dari konten itu, bayarankah atau bagaimana, dan tentu harus ada persetujuan. Ya, dalam proses pemulihan, kalau memang itu dikatakan bahwa untuk recovery atau pemulihan Bu Eni, ya mau tidak mau harus ada persetujuan dari Bu Eni dulu, dan Bu Eni butuh didandani. Dia tahu persis manfaat didandani. Ya. Kemudian apa yang didapat dengan didandani ini, resikonya apa? Ya. Tapi kalau merasa terpaksa ya jangan mestinya, ya. Apalagi masa-masa pemulihan. Ya tentu harus dijaga perasaan, pikirannya. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara membantu Bu Eni ini pulih sebenarnya? Sebenarnya banyak orang itu sudah melakukan hal yang benar, ya. Banyak artis juga sudah terlibat, ya, berbondong-bondong pada datangi rumahnya, kemudian menawarkan bantuan, ya. Tetapi ya seyogianya tidak mesti harus diekspos, dipublish, ya. Terus kemudian janganlah tampilkan sosok Bu Eninya itu terlalu berlebihan. Ya, kalau misalnya datang kemudian hanya bercerita, mengajarkan apalah, bagaimana hidup, bagaimana bercocok tanam, bagaimana melakukan aktivitas harian yang positif, lah itu bagus, ya. Ya, tapi kalau hanya ibaratnya kita punya keinginan untuk bikin video, ya, tentu kan jadi sepertinya dimanfaatkan, sepertinya digunakan untuk mencari popularitas, padahal belum tentu Bu Eni sebagai ODGJ ini berkenan. Ya walaupun dia tidak menolak, tapi kan dari wajahnya juga kelihatan keterpaksaan. Bisa terlihat bahwa ada ketidaknyamanan di situ, sehingga wajahnya itu flat, ya. Pun senyum itu sangat terbatas, datar ekspresinya. Coba lihat lagi videonya, ya. Mungkin saja Bu Eni ini segan menolak dan sebagainya. Mungkin saja masih malu, gak percaya diri. Ya, kecuali ini ya kemudian didandani, diajak jalan-jalan, ya nggak apa-apa. Tapi nggak juga divideoin kemudian satu-satu foto kan gitu. Ya kalaupun seperti itu nggak usah divideoin. Giliran aja foto untuk dokumentasi pribadi. Kalaupun misalnya untuk dia share buat status di media sosialnya, ya nggak ada masalah. Tapi kalau divideoin prosesnya, kemudian ada orang deketin, foto bareng, sementara tidak pernah melihat wajahnya Bu Eni ini seperti apa. Nah tentu ini harus menjadi perhatian semua orang yang peduli dengan ODGJ. Ya boleh peduli, boleh sayang, boleh membantu, itu boleh, ya. Ya. Itu juga bagian dari bagaimana menghapus stigma yang ada di masyarakat bahwa ODGJ ini juga harus diperhatikan, ODGJ ini harus dipedulikan, ODGJ ini harus dibantu, memang benar. Tapi jangan ada kesan bahwa seolah-olah mengeksploitasi. Ya. Tentu kasihanlah orang tuanya, kasihan anaknya, ya. Nah, karena ini dari awal itu sudah tim yang memperhatikan si Bu Eni ini, ya mau tidak mau mestinya ya harus dibicarakan dulu baru mau konten ini, sehingga kontennya itu benar-benar natural, tidak ada kesan mengeksploitasi. Ya ini kepada siapapun ya konten kreator yang memang YouTube-nya itu punya tema peduli dengan ODGJ, harusnya lebih hati-hati. Bagaimanapun juga dia manusia yang punya perasaan, punya hati, punya pikiran, ya. Kalaupun akhirnya mau dibantu, ya jangan dieksploitasi terlalu berlebihan, ya. Walaupun akhirnya dibawa ke rumah sakit, ya
tidak boleh diekspos permasalahan hidupnya begitu macam ya. Ada beberapa masalah yang merupakan ranah privasi yang tidak boleh diumbar di media sosial. Nah ini yang kadang-kadang itu justru yang menariknya di situ, pada cari kenapa, tidak tahu bahwa itu adalah privasi ya. Seandainya ODGJ ini bisa menolak, mungkin akan menolak, tapi permasalahannya kebanyakan ODGJ itu sulit mengambil keputusan atau sering disebut dengan low exclusive function. Pengambil keputusannya itu lemah, sehingga dalam pola-pola pemulihan ya dan kesembuhannya ya mau tidak mau harus ada keterlibatan keluarga di dalam membantu atau orang yang bertanggung jawab. Tidak tiba-tiba menanyakan ke ODGJ-nya kemudian mau nggak saya dandani, kemudian oh ngangguk atau senyum kemudian didandani, ya tidak bisa seperti itu. Nah ini yang harus diperhatikan semua siapapun ya konten kreator YouTube yang ingin menggunakan subjek ODGJ, hormati dia, otonominya dia. Kalau memang dikira belum mampu, perwalian yang bertanggung jawab siapa, diajak bicara dulu ya, jangan sampai ada kesan mempertontonkan, mengeksploitasi ya. Kalau orang yang stigmanya masih buruk terhadap orang dengan gangguan jiwa, ya justru semakin akan merasa lucu, geli. Nah apa nggak kasihan ODGJ ini dianggap lucu, geli, aneh ya. Ya jangan-jangan ya orang yang banyak membantu itu apalagi mendandani bisa saja dia merasa geli dengan ODGJ, mungkin saja tidak tahu tentang bagaimana cara merawat orang dengan gangguan jiwa, bagaimana menyembuhkan dan memulihkan, sehingga sampai seperti itu ya. Semoga ini sih tidak terjadi lagi ya. Yang terakhir saja, dan tentu kita harus bangga semakin banyak orang yang peduli dengan orang dengan gangguan jiwa. Ini yang terpenting lagi. Kalau masyarakatnya sudah peduli, ya mestinya puskesmasnya juga peduli bagaimana ODGJ itu pulih. Kemudian ya dinas kesehatannya juga fokus ke penyakit tidak menular ini. Kemudian pemerintahnya pun sudah mempunyai arah yang jelas, tidak hanya berfokus pada kuratif atau pengobatan saja, tapi rehabilitatif itu juga penting. Pemulihan itu juga penting. Itu saja kira-kira yang bisa Bang Teh sampaikan hari ini ya, semoga manfaat. Sampai ketemu di video-video yang lain.